Bab 3321, Sebuah Era. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Alam semesta ketiga, Kam Sains dan Teknologi Teran, Dinasti Abadi, Medan Bintang Tianchen dari Kekaisaran Tianxi, Yesuan mengorbankan tripod raksasa Senong, alam semesta yang mendominasi alam semesta ini. 3 hari telah berlalu, namun, medan bintang ini tidak hanya sepi, tetapi juga menjadi lebih hidup seiring berjalannya waktu. Armada dan kekuatan bintang yang telah berkumpul di sini sebelumnya tidak pergi. Beberapa orang ingin pindah dan beberapa bersekongkol. Beberapa orang memegang mentalitas yang murni hidup dan tinggal di sana. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa medan bintang ini akan segera memiliki acara besar, dan kekuatan yang kuat dari semua kekuatan utama telah berkumpul. Bahkan dikatakan bahwa bahkan suku-suku federal dari alam semesta kedua dan planet hegemonik alam semesta pertama berada dalam kegelapan, ada pergerakan, dan mereka mengirim pasukan untuk datang. Beberapa dari mereka mungkin sedang dalam perjalanan, tetapi beberapa bahkan mungkin tiba lebih awal, berjongkok di kehampaan di medan bintang terdekat. Medan bintang semacam ini, saat ini dapat digambarkan sebagai angin dan awan, tanpa disadari telah menyentuh hati banyak kekuatan yang kuat dan perkasa di 3 alam semesta. Bahkan kekuatan besar dari dunia ke-15 telah menentukan bahwa setidaknya 2 orang akan waspada, dan bahwa dewa akan datang pada saat yang sama. Peristiwa besar semacam ini hanyalah sebuah pertemuan dan tidak dapat dicari. Jika berada di bintang-bintang jauh lainnya, itu akan terjadi pada saat yang sama. Itu hanya di domain Tianchen. Jika Anda tidak dapat menyaksikan apa yang terjadi di masa depan, itu akan sangat disesalkan. Karena alasan ini, setelah 3 hari berlalu, kapal perang dan kekuatan bintang yang berkumpul di sekitar medan bintang ini tidak hanya berkurang, tetapi semakin banyak. Saat ini, melihat sekeliling, hampir penuh dengan berbagai jenis kapal perang, menenggelamkan alam semesta hampa yang luas. Langit berbintang di dalam dan di luar kapal perang itu tak terhitung jumlahnya, terlalu hidup, penuh sesak dengan orang-orang, dan lautan Qinghai. Ada banyak kengerian, dan ini hanya kekuatan yang muncul di permukaan dinasti Ming. Beberapa kekuatan yang tidak sesuai untuk penampilan harus kuat, seperti beberapa kelompok etnis federal yang sensitif dari alam semesta kedua. Dan tentara wajib militer yang dikirim oleh keluarga surgawi hegemonik kosmik pertama, DEL. Selama 3 hari penuh, 10 teratas dari 7 dinasti surgawi, termasuk perang pertama, perang kedua, dan perang 3, semuanya sibuk, dan hampir tidak berhenti. Beristirahat, 3 hari yang lalu, sejumlah besar kaisar perang surgawi dan tentara kekaisaran membentuk pasukan elit untuk datang, diikuti oleh sejumlah besar sumber daya cadangan strategis yang diambil dari cadangan sumber daya strategis Kekaisaran Tianxi. Semuanya adalah mineral langka dan bahan langka, dan bahkan sihir jadi yang mempesona. Semua sumber daya ini sangat berharga. Bahkan jika mereka ditempatkan di tingkat kekaisaran di bawah kekuasaan kekaisaran, mereka semua adalah bahan cadangan strategis tingkat. Tetapi kali ini mereka telah dikirim dalam jumlah besar, dibuang dengan biaya dan dibuang ke dalam kehampaan. Orang-orang kuat Teijin diorganisasikan secara tertib dan diatur secara efisien satu per satu. Pada akhirnya, saya menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang. Saya menjadi pangkalan seluruh pasukan besar dan satu pasukan. Kaisar Tianxi dan tentara kekaisaran yang berpartisipasi dalam pengaturan pasukan adalah ratusan ribu elit. Komandan tingkat tinggi tertentu di tempat kejadian adalah yang kedua dan ke-11. Kaisar sudah tua. Selain itu, pasukan perang leluhur Qiankun Kaisar Tiankun juga mengambil seluruh posisi untuk mengawasi masalah tersebut dan tidak pernah pergi. Kekosongan yang ditutupi oleh seluruh pasukan terlalu luas. Bagaimanapun, target pasukan besar adalah raksasa bintang, dan bentuk tubuh yang terakhir cukup untuk menyaingi bintang-bintang raksasa-raksasa. Untuk melarangnya, kekosongan di jarak antara bintang-bintang dan ding raksasa juga harus dimasukkan dalam domain unik dari susunan besar. Akibatnya, seluruh pasukan telah menempati kekosongan besar hampir 1 juta kilometer, yang mengejutkan. Dari sini, juga mungkin untuk menyimpulkan jumlah bahan dan mineral langka yang dihabiskan untuk mengatur susunan yang mengerikan ini, dan betapa menakjubkan dan mengerikannya itu. Bahkan dengan penggunaan hampir 1 juta kaisar Tianxi dan militer kekaisaran, seluruh tim berada dalam pasukan besar, tetapi butuh 3 hari penuh untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum setengah hari, setelah seluruh tata letak seluruh pasukan selesai,
ke-7 dan ke-7, dan 4 lainnya memiliki kekosongan ke-12 dari Kekaisaran Agung tingkat ke-9, dan para tetua kaisar dalam pertempuran surgawi di bawah bimbingan perang Dantu, pada saat yang sama memasuki 7 mata utama dari susunan besar yang terperangkap, kemudian bentuk tubuh menghilang, dan kemudian tidak terlihat. Selain itu, 3 hari sebelumnya tanpa henti, bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kerumunan hampir 1 juta yang kuat dan elit militer kekaisaran, dan lebih dari setengahnya tersisa, total 740-an ribu orang juga telah memasuki pertempuran besar. Kekuatan bertabur bintang 77,000 sampai 49,000 akan bertanggung jawab atas seluruh susunan 493 node skala kecil dan skala besar. Begitu mereka diaktifkan secara resmi, mereka akan keluar semua, tidak berhenti dan tunggu sampai semuanya selesai. Di seluruh pasukan, sumber daya dan bahan strategis yang tak terbatas telah diinvestasikan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dan orang-orang sedang melukai uang mereka. Kekosongan yang ditutupi oleh susunan kekuatan telah mencapai hampir 1 juta kilometer horor. Sangat mengejutkan dan mengejutkan. Dunia, para ahli bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan semua ini di langit telah terkejut, dan hati mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dari sudut pandang tertentu, bahkan jika Raja Rubah akhirnya tidak dapat melarikan diri, dia juga cukup untuk merasa bangga. Peristiwa ini akan dicatat dalam sejarah umat manusia. Keturunan umat manusia setelah tahun-tahun yang tak berujung akan membaca semua ini dari epik. Seorang pria muda yang kuat yang merupakan jin dari umat manusia pernah memprovokasi 3 alam semesta di bidang bintang ini. Perhatian pesawat terkait erat dengan hati nurani kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ini yang cukup untuk menyalahkan semua rekan sejawat di suatu era. Hei, pada hari ketiga malam itu, dengan suara dengungan yang intensif dan ganas dengan tenang, 3 hari telah ditangguhkan dengan tenang di sekitar bintang-bintang ding raksasa, alam semesta besar dengan luas hampir 1 juta kilometer dan tiba-tiba susunan cahaya yang terang dan kuat meledak seketika. Pada saat ini, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dengan jelas melihat susunan mengerikan dari simpul yang tak terhitung jumlahnya dan susunan mata besar dan kecil, dan semua susunan dan ukuran susunan semuanya hidup, sepanjang waktu. Tidak dalam perjalanan, semua ini telah membentuk langit raksasa yang mengerikan, yang meliputi hampir 1 juta mil, untuk sementara memisahkan kekosongan ini, dan tidak dapat dihubungi. Nama jebakan itu dari sini. Itu berarti alam semesta kekosongan, dan sejak itu jatuh ke langit yang tak terlihat, dan telah terputus dari semua bidang asli. Jaringan luas jaring yang terperangkap dan kosong itu cepat berlalu, dan susunan simpul yang tak terhitung jumlahnya dan susunan besar dan kecil menghilang seketika, dan kemudian menghilang. Seluruh rangkaian susunan besar yang terperangkap akhirnya sepenuhnya diaktifkan. Alam semesta yang luas ini hampir 1 juta mil, kedipan mata akan hancur, seperti mimpi. Bahkan jika pasukan perang leluhur Kaisar Tianzhou yang diam-diam pergi, dan perang lama Tianxi, yang sengaja tetap berada di luar taktik untuk memimpin tindak lanjut, mencibir dan mengosongkan, dengan tangan besar dan guntur yang menderu-dengan kematian leluhur surgawi Kaisar Tianzhou, para prajurit Tianzhu yang telah tinggal dalam urusan tindak lanjut di luar taktik segera mengosongkan dan berteriak dalam kehampaan, menggeram, dari sekarang, sampai kembalinya leluhur perang, kekuatan kuat apapun dapat dengan bebas menembak ke bintang-bintang dan mulai berburu. Termasuk mereka yang berasal dari kelompok etnis lain di luar domain, seperti keluarga federal dari alam semesta kedua, Del, sehingga pencuri rubah bersalah. Semua orang bersalah. Dalam hal ini, saya tidak memaksakan pembatasan apapun pada perang. Itu akan membuka saluran eksklusif di luar pasukan yang terperangkap, dan semua kekuatan bertabur bintang yang telah diperbaiki di bawah level orde pertama dari gua terbesar ke-10 dapat dimasuki sendiri atau dalam tim. Namun, orang tua itu ada di sini untuk memperingatkan terlebih dahulu. Begitu dia dapat melewati lorong susunan besar dan memasuki bintang tripod raksasa untuk mulai berburu, hidup dan mati, jika ada keluarga yang sombong, maka saya tidak akan bertanggung jawab atas perang tersebut. Selain itu, pencuri itu menghancurkan rubah itu menjadi prajurit, parit, atau bahkan kapal perang pribadi kecil, yang tidak tinggi, tetapi memiliki kelas bintang ke bintang. Kekuatan tempur yang komprehensif tidak dapat digunakan sebagai akal sehat. Oleh karena itu, lelaki tua itu dengan ini menyarankan, semua yang terbaik adalah bergabung dengan kekuatan besar bintang-bintang, dan bergabung untuk memulai perburuan. Semuanya berhasil membunuh pencuri rubah,
jika itu adalah tubuh, semuanya virtual. Setelah itu, perang itu perlahan-lahan melihat ke sekeliling kekuatan-kekuatan kuat di sekitar kejauhan, tersenyum dan mengangguk, berjabat tangan, potongan itu telah terperangkap dalam susunan besar yang dipenjara hampir 1 juta mil. Daerah itu tiba-tiba mengungkapkan saluran ruang angkasa, yang mengarah langsung ke bintang kekosongan domain pusat. Setelah melakukan semua ini, pertempuran telah menghilang. Ketika itu muncul lagi, itu telah mencapai bintang kecil lain yang tidak jauh dari pasukan besar, duduk bersila, mengawasi lorong ruang angkasa yang sudah terbuka, duduk di kota. Di sini, jaga gambaran besarnya. Dengan munculnya lorong angkasa ini, kekuatan-kekuatan yang berkumpul di sekitar langit di kejauhan tiba-tiba menjadi geger, dan kemudian sosok-sosok yang kuat secara bertahap muncul dari kam-kam pasukan mereka masing-masing. Bangkit, dengan 1000 kebanggaan dan ambisi, mereka bergegas menuju saluran angkasa yang terperangkap. Sebagian besar orang-orang kuat ini adalah patriot-patriot kekuatan besar dari kekuatan-kekuatan utama, yang semuanya relatif muda, tetapi ada juga beberapa generasi tokoh yang lebih tua, tetapi kekuatannya berada pada tahap akhir dari negara bagian ke-9, atau urutan ke-7 dan urutan ke-8. Entah urutan ke-9 sempurna, dan lubang besar ke-10 tidak memiliki siapapun. Yang pertama kali muncul adalah 16 penjaga gerbang teratas dan keturunan jenius dari Kam Sains dan Teknologi Terran di bidang larutan nutrisi gen dinasti abadi. Misalnya, teknologi bodi, Tianzun Bio, Shenong Jin dari bintang abadi Kaisar, gerbang tingkat atas Kaisar Xuanyuan, Huangfu dan Nangong dari Kekaisaran Tianming, serta 3 gerbang utama Kekaisaran Tianxi diperluas ke domba jantan dan ikan panjang. Serta 3 keluarga Duanmu, Wuma dan Sentu dari wilayah Kekaisaran Tianfeng, dan 4 keluarga Huyan lainnya, keluarga Bailey, Pengceng Pharmaceutical, Life Jin dan kekuatan lain dengan kemampuan untuk menyiapkan cairan kelas 8. Gerbang tingkat atas dan kekuatan Kongres Nasional ke-16 Partai Komunis Tiongkok telah mengirim banyak generasi muda yang telah diperbaiki pada tahap akhir dari aslinya. Beberapa dari mereka dan Ye Xuan memiliki lebih dari satu sisi. Xuanyuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru juga ada di antara mereka, dan wajah mereka tidak diucapkan, memberi orang perasaan dekat dengan orang-orang. Katup gerbang teratas dari 16 dinasti di bidang cairan genetik, total lebih dari 40 leluhur yang kemudian dibudidayakan di titik asli, rata-rata 3 hingga 4 orang, atau pasukan keluarga, atau mengelompokkan satu sama lain, mengedipkan mata mereka semua melewati susunan besar lorong dan memasuki bintang-bintang dari domain pusat. Dengan 16 gerbang teratas di bidang cairan gen di dinasti kekaisaran, lebih dari 40 generasi Tianjiao, yang pertama kali dikirim, semuanya pergi ke bintang-bintang, dan pasukan lain yang berkumpul di kejauhan akhirnya tidak bisa duduk diam. Segera akan ada lebih banyak kekuatan utama, generasi muda dari orang-orang sombong telah bergegas keluar, semuanya luar biasa, penuh dengan warna dingin dan bangga, bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan wajah. Generasi muda yang termasuk dalam kekuatan utama di masa depan, dalam pandangan mereka, saat ini, adalah awal dari hegemoni cemerlang mereka di masa depan. Dengan munculnya 2 jenius Terran dan 4 generasi Tianjiao, era baru kejayaan telah dimulai, dan semua keturunan para jenius tidak mau ketinggalan. Pasukan penjara tindak lanjut ini memiliki lebih banyak orang di jenius, beberapa berasal dari gerbang atas di daerah lain di Terran, dan beberapa bahkan berasal dari Kam Terran. Jumlah totalnya lebih dari 100, atau dalam kelompok 3 atau 5, atau segera. Mereka semua memasuki raksasa berbentuk bintang dari domain pusat melalui lorong-lorong ruang angkasa yang terperangkap dalam lingkaran besar. Di antara generasi muda dari lebih dari 100 orang kekuatan besar, ada beberapa tokoh Tianjiao terkenal yang tidak lemah. Ketenarannya jauh lebih dari iblis dan wanita debu ajaib yang baru saja muncul sebelumnya. Salah satunya berasal dari rumah ke-10 dari kubu Komprador. Dikatakan bahwa itu adalah murid dekat penguasa istana. Hanya dalam beberapa dekade, ia telah dibudidayakan hingga titik besar ke-9 dari urutan ke-9 yang asli. Putra ini disebut istana. Dikatakan bahwa ia memegang semacam teknik rahasia yang disebut bola kristal. Metode ini dapat memproyeksikan gambar sisi lain dari sisi lain dari sisi lain permukaan pesawat, dan dikatakan bahwa kekuatan magis ini dibudidayakan hingga ke tingkat yang dalam, bahkan dapat melihat langit, wawasan ke masa lalu, akhir para dewa tidak ada bandingannya. Selain itu, generasi muda kesombongan ini bahkan memiliki seorang pria berkepala botak yang mempraktikkan agama Buddha,
bernama Nodusit, yang dikatakan berasal dari agama Buddha misterius dari kubu Teran. Putra ini juga seorang pendeta Buddha dan Tao yang bangga sejak tahun-tahun abadi Buddha. Dikatakan bahwa ia telah mampu mewujudkan transformasi 3 fase dari pelari kecil ke Xiao Cheng. Buddha dan Taoisme ini dapat dipindahkan sebelum prakerja, praperbaikan akhirat, antara api batu dan jari cahaya listrik, merampok 3 kehidupan, dapat disebut rotasi reinkarnasi transformasi Buddha. Dan putra yang bebas debu sangat pandai dalam penyanyi Buddha dan Tao legendaris dari Zen Tianlong Barat. Singa dan singa dari Buddhisme dan Daomen tampaknya adalah semua jenis gong, tetapi mereka lebih luar biasa. Kekuatan, yang disebut nyanyian Zen Tianlong bukan hanya latihan gelombang suara, tetapi suaranya milik Buddhisme dan Taoisme. Ia dapat menyanyikan tulang-tulang orang menjadi lembut, seperti orang mabuk, menggoyangkan pikiran, kemandirian menjadi abu-abu. Dikatakan bahwa ketika berlatih ke alam tertinggi, begitu penyanyi bernyanyi, senjata sihir dan keterampilan magis apapun yang telah dikorbankan lawan akan segera dihancurkan. Itu dapat digambarkan sebagai misterius dan ajaib. Selain itu, masih ada 2 generasi muda yang tidak memiliki nama, tidak ada debu, dan tidak ada hati. Kebangkitan yang penuh kebencian berasal dari kamp pemahaman, sekte iblis yang kuat. Itu bagus dalam hantu dan kesedihan. Perampokan mengacu pada 3 iblis utama. Orang terakhir adalah seorang wanita bernama Yuxian Yu. Dikatakan sebagai tubuh roh bawaan. Itu telah menghasilkan air berat dan guntur sejati. Kekuatannya mengerikan Shenong Ding, seperti planet raksasa di pedalaman, wilayah daratan yang luas. Pada saat ini, Yesuan sedang berjalan-jalan dengan muram di area gunung berapi Ding di area tengah ruang dalam Ding. Tampaknya ceroboh, tetapi sebenarnya, pikirannya terbang dan berpikir. Pada akhirnya, kedatangan kekuatan Qiankun yang tiba-tiba melampaui harapannya dan membuat Yesuan tidak dapat mencegahnya. Kekuatan Qiankun terlalu cepat, meskipun hanya proyeksi yang merupakan avatar, tetapi langsung runtuh ke dalam kehampaan, dan sekejap mata telah sampai di depan. Yesuan bahkan tidak berani mengeluarkan instruksi ke sistem untuk memulai kemampuan lompatan koordinat kosmik. Melarikan diri dari sini, bagaimanapun, butuh waktu bagi sistem untuk memulai kemampuan lompatan koordinat kosmik dari gelar langit berbintang yang terlampir. Jika langit sebesar langit, telapak tangan dewa telah difoto sebelumnya, maka Yesuan ditakdirkan untuk memiliki cangkir. Terlebih lagi, Shenong Ding belum didakwa, dan dia tidak bisa pergi. Tripod ini dan situasi sebelumnya di sisa-sisa Raja Obat Bius berbeda. Pada saat itu adalah objek Tuhan. Meskipun beberapa orang mengingatnya, tetapi setelah beberapa percobaan gagal, mereka menyerah. Tetapi sekarang semua orang tahu bahwa perjalanan ini telah disempurnakan oleh Yesuan. Jika dia bergegas pergi, akan ada seseorang yang akan menatap perjalanan ini dan membuat keributan, menunggu Yesuan untuk memilih jaring. Bagaimanapun, perjalanan ini luar biasa, Yesuan tidak bisa menyerah sepenuhnya. Dalam hal itu, waktu persiapan untuk pihak lain terlalu banyak. Bahkan jika Yesuan memiliki berbagai kartu di tangannya, dalam menghadapi perhitungan konsentrasi tingkat energi Qiankun yang besar, dia juga memainkan drum di dalam hatinya. Semakin lama waktu terseret, semakin sedikit waktu. Karena itu, dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggigit giginya dan menghindari ruang dalam Shenong Ding. Meskipun tidak ada kekhawatiran untuk saat ini, perjalanan ini dapat dibuktikan bahkan jika itu kuat dan tidak dapat bergerak. Ini telah dibuktikan sebelum dikumpulkan oleh Yesuan. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama dalam jangka panjang. Bisakah Anda benar-benar dapat menyusut di ruang ini? Dengan cara yang sama, semakin lama waktu berlalu, semakin banyak ruang yang tersedia untuk perencanaan di luar, dan itu bahkan lebih berbahaya bagi Yesuan. Saat ini, jika Anda ingin keluar dari tripod raksasa dan menerobos dengan paksa, Anda hanya dapat menggunakan busur Yuntian Gong atau Lei Dian. Dalam hal itu, identitasnya harus terungkap, dan akan ada banyak masalah yang tidak perlu. Dalam gumamannya sendiri, pikiran Yesuan menjadi semakin kacau. Dia telah berencana untuk menyingkirkan Shenong Juding, dan kemudian segera pergi, dan dia akan menerimanya. Sebelum itu, dia akan menjadi yang keempat dan ke-13 dalam perang. Cedera 3 dalam 1 pria tua bermata besar itu adalah hasil yang sangat mengejutkan, dan pencegahannya sudah cukup. Sangat disayangkan bahwa bagaimanapun juga, itu masih merupakan langkah yang lambat. Dengan proyeksi-proyeksi Ye Kun yang kuat,
perhitungan asli Yesuan semuanya telah hilang, tetapi mereka juga telah jatuh ke dalam dilema. 3 hari berlalu, di mana Yesuan juga menjadi tenang dan hanya melewati waktu kultivasi, dan berencana untuk menunggu sampai keadaan pikirannya benar-benar tenang. Namun, saat ini, tepat ketika dia baru saja menyelesaikan kultivasi ini, ketika dia buta, langit di atas ruang di dalam tablet, potongan awan berwarna-warni, langit yang indah seperti mimpi, tetapi tiba-tiba ada jalan sosok bintang yang kuat telah jatuh ke tanah dan mendarat di tanah interior Ding. Ada beberapa wajah yang dikenal, seperti Xuanyuan Zijing dan Duan Muxiaocha, Zhao Qianru, 3 orang yang tidak asing lagi, termasuk sisik oriental dari Gen Shenong, semuanya adalah 16 gerbang dan kekuatan teratas di bidang cairan Gen Dinasti. Para leluhur, hanya dalam beberapa menit, 5 atau 60 sosok telah turun. Setelah mendarat, mereka dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing sekitar 30 orang. Salah satu keturunan dari 3 gerbang utama Kekaisaran Tianxi, termasuk sisik oriental, termasuk keluarga Tujia dan Gongyang, termasuk di antara barisan. Tim lainnya dipimpin oleh Xuanyuan Zijing dan Duan Muxiaocha, Zhao Qianru, dan ada hampir 30 orang, tetapi sisanya adalah wajah-wajah yang hampir aneh. Yesuan belum melihatnya. Melihat para lelaki itu sering tersenyum pada gadis itu. Kesopanan dari kesopanan, sebagian besar hatiku memiliki pikiran lain. Sama seperti Dewa Yesuan berada di tempat kejadian, ada sosok kuat lain di kanopi warna-warni di bagian atas kepala. Kali ini, ada lebih banyak orang, lebih dari 100. 100 pemain kuat ini pada dasarnya sangat aneh, dan Yesuan pada dasarnya tidak tahu. Segera, 100 keturunan terkuat terakhir berkumpul setelah jatuh ke tanah, dan akhirnya membentuk 4 tim, yang semuanya memiliki lebih dari 20 orang. Pemimpin keempat tim adalah leluhur dari leluhur Istana Suci dari 10 Istana Surgawi, dan ketidaktahuan beberapa Buddha rahasia dari Kam Pemahaman, setan kecil dari Sekte Iblis yang kuat. Bertarung, orang terakhir dikatakan memiliki tubuh roh bawaan, peri giok yang mengaku sebagai kecantikan pertama dari Kam Pemahaman. Meskipun keempat orang ini adalah generasi muda, mereka telah menjadi terkenal sejak awal di Kamteran. Bakat mereka sangat luar biasa. Jika tidak, lebih dari 100 pengikut yang kuat tidak akan secara spontan berkumpul di dalam mereka. Orang-orang ada di sekitar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ruang interior Shenong Ding yang asli, yang masih sepi, memiliki lebih dari 100 keturunan. Selain Xuanyuan Ziwei dan Duan Muxiaocha, sejumlah kecil orang hanya mengolah 1 atau 2 ordo. Semuanya adalah tahap akhir dari asal mula 7 atau 8 langkah. Itu adalah kesempurnaan agung ordo ke-9 dari titik asli puncak kesombongan, ada beberapa orang, istana tidak berperasaan dan tidak ada debu, dan sebagainya. Dalam kasus Yesuan, orang-orang ini jelas sombong, karena Shenong Ding telah lama disempurnakan olehnya, milik-milik pribadi Yesuan. Bahkan mereka semua adalah leluhur dari generasi asli Tianjiao. Datangnya sangat keras, apakah itu? Melihat lebih dari 100 orang kuat muda telah tiba, mereka dengan cepat dibagi menjadi 6 tim untuk melakukan pencarian. Ekspresi wajah Yesuan tiba-tiba menjadi semakin aneh, dan samar-samar sudah menebak tujuan pihak lain. Kemudian, seringai tawa segera muncul. Dalam hal ini, Tuan tidak terlalu sopan, manfaatkan saja kesempatan ini untuk menyempurnakan tangan, jalur evolusi fisik seharusnya banyak pertempuran, dalam darah dan api. Tumbuh dalam temperamen, orang-orang ini datang terlalu tepat waktu. Jika Anda berada di luar, di mana menemukan lebih dari 100 generasi muda dari titik asli untuk menemani pemurnian. Ketika kata-kata itu jatuh, Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ketika seorang pria ungu samar keluar dari alisnya, dia akan bangkit tertiup angin. Kali ini, kalajengking kaca abadi dikorbankan dan itu adalah bentuk meh kedua. Zhang Gao tergantung seperti gunung kecil di depan Yesuan. Di ruang pikiran, Yesuan melangkah ke meh, tanpa penundaan, berbalik dan menyapu ke arah timur laut ruang Dingnai. Di antara 6 regu keturunan yang sebelumnya digeledah secara terpisah, wilayah timur laut bertanggung jawab atas regu tingkat atas dinasti kekaisaran yang dipimpin oleh sisik oriental, termasuk 3 hari rumah ekstensi, keluarga domba jantan, dan keluarga ikan panjang. Generasi muda penjaga gerbang asli kekaisaran, semuanya dalam regu ini, Yesuan diarahkan pada mereka. Dia memutuskan untuk membersihkan monyet-monyet kecil monyet tua itu dan kemudian pergi ke 5 tim lainnya. Hari ini, dia ingin menjadi agresif dan mendorong semua musuh ruang Dingnei,
di tengah hutan pegunungan, para leluhur dari lebih dari 20 gerbang teratas dinasti yang dipimpin oleh Sisik Oriental, bergegas di ketinggian rendah di atas hutan. Untuk ruang di dalam ding ini, semua orang sangat penasaran, mereka pada dasarnya adalah pertama kalinya memasuki tempat ini, menantikan tampilan 4 fase, sambil mencari sosok Tuan Rubah, sambil mengagumi pemandangan aneh tempat rahasia ini. Raja obat bius yang sangat aneh, ding-ding, aku tidak dapat memikirkan ruang yang luas di ding, itu seperti rahasia, bumi terlalu luas, tidak hanya ada semua jenis binatang buas, tetapi juga banyak roh dan rumput, tetapi sayangnya pada saat jatuh tempo, jika tidak, panennya tidak akan sedikit. Pertama kali saya memasuki ruang Ding Nei, ditambah lebih dari 20 penjaga gerbang peringkat atas yang ada di belakang saya, Tian Jiao adalah satu-satunya. Sisik Oriental tiba-tiba melahirkan emosi. Menggelengkan kepalanya dan berteriak, sayangnya, karena rubah itu tidak dapat datang terakhir kali, jika tidak Raja Obat Bius tidak akan jatuh ke tangan rubah, jadi mungkin Tuan akan memurnikannya. Oh, lewatkan saja, kesempatan. Petik 2, jika kamu benar-benar menyukai tripod ini, tidak terlambat. Premisnya adalah, kamu memiliki kemampuan untuk menekan Tuan. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ada minuman licik dan sombong di kejauhan. Sosok ungu setinggi 10 kaki, seperti bukit telah datang dengan sangat cepat, dan telah tercermin dalam Sisik Oriental. Menunggu pandangan orang lain, itu adalah Ye Xuan. Sisik Oriental itu takut melompat besar, dan kulitnya pucat seperti kertas. Hatinya bahkan lebih pahit, dan terlalu lemah untuk menyelinap ke dalamnya. Ketika saya mendapatkannya, saya bertemu dengan Tuan. Keturunan dari lebih dari 20 penjaga gerbang peringkat atas di belakang mereka juga berubah tatap muka. Banyak orang telah bergegas keluar dengan kasar dan tidak ragu untuk mengorbankan senjata sihir mereka. Untuk sementara waktu, langit di atas hutan gunung yang besar segera cemerlang, dan berbagai senjata sihir mengguncang kekuatan unik Huimeng ke Ye Xuan. Orang-orang ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya yang terjadi di langit di dalam atmosfer bintang. Tian Chen, mereka tidak pernah melihat keganasan Ye Xuan. Mereka pada dasarnya datang dari luar daerah Tian Chen dalam beberapa hari terakhir. Itu adalah 3 gerbang tingkat atas Kekaisaran Tianzhan, dan para pangeran para pendeta dan nelayan yang berumur panjang. Mereka baru saja dipanggil kembali oleh pemiliknya masing-masing. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan Ye Xuan. Pada saat ini, ada banyak orang, dan kultivasinya bahkan lebih kuat dari Ye Xuan. Orang-orang ini sebenarnya tidak takut. Senjata sihir itu juga langsung dikelilingi oleh Ye Xuan, satu persatu bersemangat. Mang, kegembiraan itu hanya menjerit. Kecuali Sisik Oriental, wajahnya pucat dan bentuk tubuhnya cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah menghindari pengikut sekelompok pengikut, dan orang-orang baik itu berkedip-kedip, dan dia jelas siap untuk mundur kapan saja. Hanya ada generasi mendatang yang akan berencana untuk menjadi musuh lama, tetapi karena kamu sendiri mencari kematian, ini adalah alasan utama bagi semua orang akan ditekan. Ye Xuan mencibir, ketika suara itu keluar, sosok itu sangat kejam, dan bahkan para prajurit tidak menghancurkan kacanya Kai Mei Kai. Hui dong 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 zando boom out. Booming, boom, boom, puff, titik. Ledakan gemuruh terdengar dalam momen besar, seperti raksasa seukuran gunung kecil seperti harimau yang menabrak kawanan domba. Sulit untuk memiliki kombinasi pukulan raksasa. Orang yang dibombardir tidak memiliki ketegangan dan ingin menyemburkan darah di tempat. Tulang-tulangnya patah dan terbang menjauh. Itu adalah senjata ajaib yang menyapu langit, dan beberapa dari mereka diterbangkan oleh Ye Xuan. Meskipun orang-orang ini berasal dari gerbang atas bidang cairan gen dinasti abadi, mereka semua adalah keturunan keluarga, bahkan senjata ajaib. Kelasnya lebih tinggi, dan sama sekali tidak mungkin untuk mencapai langit berbintang ke tingkat harta karun, dan kaca abadi Ye Xuan tidak berada pada tingkat yang sama. Lebih dari 20 angka, sekejap mata jatuh sedikit, setengah menit sebelum dan sesudah, ragu pemburu yang disebut ini benar-benar meruntuhkan militer. Orang-orang lainnya yang belum terluka sebelumnya, menangis, bahkan melambaikan senjata ajaib pengorbanan tidak diurus, tetapi dibalik dan berlari. Adapun Sisik Oriental, segera setelah pertama kali, senjata ajaib Fusifom dikorbankan,
yang seperti anjing yang menyenangkan. Pecahnya perang ini secara tiba-tiba pecah lebih cepat. Dengan beberapa orang yang masih hidup yang dipimpin oleh sisik timur, bentuk tubuh Ye Xuan juga jatuh dari udara. Di sisi hutan berdarah di garis pandang, 7 atau 8 tubuh tergeletak horizontal. Semuanya memiliki tulang dan lipatan yang patah. Meskipun mereka belum mati, mereka telah terluka parah. Dalam jangka pendek, mereka tidak ingin bekerja dengan orang lain. Selain itu, ada lebih dari 20 buah stagnasi hukum di sekitar tanah miring. Meskipun tidak mungkin memiliki harta karun yang berat dari langit berbintang hingga tingkat harta karun, orang ini, bagaimanapun juga, adalah patriot penjaga gerbang tingkat atas dinasti, dan senjata ajaib dari seluruh tubuh tidak boleh terlalu buruk. Pada dasarnya, semuanya legendaris di langit, dan bahkan ada pedang terbang dan emas tembaga merah, yang merupakan harta karun epik dari bintang-bintang. Meskipun kualitasnya sedikit lebih buruk, tetapi bagi orang-orang ini, itu memang sangat berharga, tetapi sayangnya di mata Ye Xuan hanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Mulai sekarang, kalian adalah tawanan tuan-tuan, memberi kalian waktu untuk menyembuhkan diri sendiri, lalu ikuti tuan dan pergi, untuk menekan semua musuh. Melambaikan semua lebih dari 20 buah senjata ajaib yang tersebar di sekitar hutan gunung ke dunia abadi, mata dingin Ye Xuan akan berbaring di tanah, 7 atau 8 sosok yang berkabung satu sama lain menyapu. Meskipun nadanya datar, namun entah mengapa nadanya sedikit dingin, jika ada pilar setelah dupa, siapa yang tidak bisa berdiri, maka kalian tidak perlu pergi, tinggallah di sini selamanya. Beberapa orang di tanah ketakutan. Dalam waktu kurang dari 1 menit sebelumnya, mereka telah terpana oleh keganasan dan antusiasme Ye Xuan. Pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa dia berani membunuh si pembunuh. Memikirkannya, saya segera bangkit serta mengeluarkan obat penyembuh. Setelah menuangkannya ke pintu masuk, saya akan panik dan membutuhkan waktu untuk mulai menyembuhkan. Saya harus mengatakan bahwa potensi manusia memang tidak terbatas. Ye Xuan awalnya berpikir bahwa orang-orang ini setidaknya harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Yang disebut batas waktu dupa 1 menit hanyalah pernyataan biasa. Pada akhirnya, sebagian besar waktu dihabiskan untuk menghabiskan sebagian besar dupa. 8 orang yang terluka di lutut semuanya berdiri berturut-turut. Meskipun wajah mereka masih pucat, penampilan mereka sangat bagus sehingga mencapai titik ekstrim. Tidak ada seorang pun yang berani meminta hukuman kepada Ye Xuan atau meminta kemarahan, dan tanpa kecuali, mereka semua dengan jujur berdiri di samping dan berdiri berjajar, satu persatu, dan mereka tidak berani menerima situasi tersebut. Baiklah, selama kamu dengan jujur tidak berpikir untuk melarikan diri, Tuan ini berjanji bahwa kamu tidak akan pernah menyakiti hidupmu, jika tidak. Tidak menunggu Ye Xuan menyelesaikan kata-katanya, di ujung barat daya hutan, suara keras tiba-tiba datang. Alasan mengapa Ye Xuan ingin meninggalkan 8 tawanan perang ini sebenarnya karena kilatan cahaya di otaknya. Saat ini, dia terjebak di ruang dalam Senong Juding. Dingwei pasti memiliki banyak orang kuat dari semua kekuatan utama. Dalam menghadapi dilema ini, Ye Xuan belum memikirkan solusinya. Namun, ratusan leluhur-leluhur yang datang ke tempat itu belum lama ini, tetapi membuatnya tiba-tiba memiliki ide, meskipun pemahamannya tidak hebat, tetapi setidaknya itu adalah strategi yang layak, di Ye Xuan benar, dan mencobanya. Lebih dari 100 penyusup kasar ini berasal dari kekuatan yang berbeda, tetapi mereka masih muda dan memiliki negara bagian asal ke-9. Mereka pada dasarnya adalah yang terbaik di generasi muda kekuatan utama. Jika mereka dapat menangkap semuanya, maka Ye Xuan akan menunggu lebih dari 1 chip, setidaknya tidak sepasif sebelumnya. Pada akhirnya, jika Anda benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk menyelesaikan situasi sulit ini, Anda tidak akan dapat membuat hati yang besar, dan menempatkan semua ratusan leluhur-leluhur menjadi satu tanda dan bergegas keluar. Pada saat itu, generasi tua yang menunggu di pinggiran Dingwei akan memiliki beberapa tabu, dan waktu yang dibutuhkan Ye Xuan untuk bertarung sebenarnya sangat singkat. Cukup baginya untuk tiba-tiba mengambil Senong Ding, pendapatan dalam tubuh, dan kemudian segera memulai kemampuan lompatan koordinat kosmik, dan langsung hancur. Untuk ini, orang-orang tua di luar tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dalam pandangan Ye Xuan, jika sejumlah besar jimat dapat dilarikan keluar di tangan, pasukan luar sudah terlambat untuk bertahan, dan waktu 10 hari yang singkat masih ada. Kesempatan untuk menang. Ketika mereka bereaksi dengan tidak benar,
Ye Xuan takut bahwa dia telah mengumpulkan Senong Ding dan berhasil berada jauh. Namun, untuk membuat hal-hal lama di luar tabu, jumlah tahanan yang dikendalikan oleh Ye Xuan harus dimaksimalkan. Tepat saat pikiran-pikiran dalam benaknya melayang dan dengan cepat menghitung detail masalah tersebut, udara yang jauh di barat daya hutan pegunungan, suara keras yang keras, kebetulan datang. Seperti pencuri rubah, datanglah untuk mati. Buddha tanpa debu hari ini pasti akan menyusulmu. Hahaha, mulutnya adalah pencuri kecil, dan suara mulutnya akan melampaui dirinya sendiri. Itu adalah amarah dan ketakutan juga untuk meledakkan sarang, apalagi Ye Xuan. Dia marah dalam sekejap, dan jongkoknya menarik, dan dia berbalik ke barat daya. Di garis pandang, lebih dari 20 sosok bergegas ke udara, dan kecepatan positif menyerbu masuk. Ketika orang pertama adalah seorang pria berkepala botak dengan sosok yang sangat cerdas, orang ini mengaku sebagai Buddha, dan dia seharusnya menjadi murid seorang biksu Buddha di kamp pemahaman. Apakah ini seukuran sekte Kam yang sebenarnya? Apakah kamu datang ke sini? Apakah ini tuan yang malang yang suka menggertak, siapapun yang ingin membunuh pisau? Berkerut, Ye Xuan menghela nafas sedikit, wajahnya lebih dingin, hatinya marah dan tinjunya gatal. Dengan penundaan seperti itu, regu pemburu di barat daya telah mendekati lebih dari 10 mil. Ketika biksu botak pertama dan orang-orang lain hampir bersamaan, atau mengorbankan senjata sihir, atau menggunakan cara-cara ajaib, mereka tidak menghadapinya. Telah ditembak, hancurkan bulan, bagian depan seperti harimau. Kamu tidak bisa, harimau, naga berteriak di langit. Apa yang kau lakukan? Dengan teriakan keras di jalan ini, di udara barat daya sejauh lebih dari 10 mil, ada beberapa sinar ajaib yang cemerlang keluar dari jalan. Yang paling menarik perhatian sebenarnya adalah aliran tenda emas. Kecepatannya telah mencapai puncaknya, dan sekejap mata telah melintasi hampir setengah dari jarak. Ketika anak panah itu lewat, bahkan kekosongan pun terkoyak di sepanjang jalan, dan tepi depan Mokefeng yang tidak dibatasi membuat Ye Xuan secara tidak sadar berasosiasi. Sudah waktunya untuk busur dewanya. Tangkai emas seperti meteor ini berasal dari tangan seorang pria berjubah hijau di sisi kanan biksu botak. Meskipun pria ini tidak menakjubkan, ular piton raksasa berbentuk aneh yang dipegang di tangannya cukup luar biasa. Tidak hanya nilainya mencapai level epik berbintang, tetapi kualitasnya hampir tidak lengkap. Bahkan Ye Xuan cukup aktif. Bagaimanapun, dia tidak membutuhkannya, tetapi dia bisa menggunakannya untuk menghadapi Xuan Yuan Zizi dan Duanmu Xiaocha. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa ular piton raksasa emas ini tidak benda milik lelaki berjubah hijau itu. Itu adalah harta karun dari sekte di balik lelaki itu. Konon, itu adalah kumpulan 365 dua emas asli Tai Barat yang dilebur, berbentuk seperti kalajengking, berisi 5 pil emas, pegas hijau sedang, dikirim dan diterima oleh hati, yang berspesialisasi dalam memecah api jahat, asap jahat, dan pasir, tembakan pil emas. Peledakan, area yang luas akan tersapu dalam sekejap. Sangat disayangkan bahwa harta karun ini telah memasuki senjata ajaib Ye Xuan. Hari ini, ia ditakdirkan untuk mengubah pintu, dan mudah untuk mengubah pemiliknya. Selain ular piton raksasa emas, salah satu dari lebih dari 20 orang kuat yang mendekati regu pemburu, dan biksu berkepala botak yang memimpin, membuat Ye Xuan cukup terkejut dan melihat beberapa mata lagi. Meskipun Ye Xuan tidak tahu apa yang disebut dengan nyanyian Tianlong Zen 9 hari 10 hari, tetapi mantra 6 karakter Sang Buddha masih dapat dipahami. Barusan, biksu berkepala botak itu dengan jelas menggelegar dan menggelegar keluar Buddha 6 karakter. Pria berkepala botak itu awalnya canggung, dan gambarnya agak tidak bisa berkata-kata. Tetapi saat ini, dengan 6 karakter Buddha di mulutnya, warna tawa di wajahnya telah sepenuhnya terkondensasi, dan ada cukup rasa kesungguhan. Ketika badai turun, biksu botak itu tidak menerima suara itu. Setelah kitab suci Buddha 6 karakter, suara-suara terus-menerus dari suara-suara Tao ditransmisikan secara berurutan. Dalam ketidakjelasan, ada cahaya Buddha suci, yang muncul di tubuh pada saat ini. Minggir, Ye Xuan tidak dapat mencegahnya. Untuk sesaat, dia bisa melihat Tuhan, dan kesadarannya tertegun sejenak. 9 hari 10 hari Tianlong Zen bernyanyi bukan hanya sejenis penyanyi Buddhisme yang mirip dengan serangan sonik seperti Daomen Griffin. Kekuatannya tidak sama dengan yang kecil. Dari awal penyanyi-penyanyi, itu adalah pengenalan penyanyi terkenal penyanyi-penyanyi.
Ciri terbesarnya adalah apakah itu melawan iblis atau setan, ia memiliki efek ajaib. Ketika bernyanyi untuk seseorang, ia dapat membuat orang menjadi lembut, seperti orang mabuk, menggoyahkan pikiran, dan berubah menjadi abu-abu. Mengenai efek iblis pada penyanyi-penyanyi, saya minta maaf, bahkan biksu botak tidak memiliki pengetahuan tentang debu itu sendiri. Ia jauh dari mampu menyanyikan iblis ajaib dalam budidaya rahasia suci Buddha. Gelar. Pada saat ini, alasan mengapa Yesuan tiba-tiba kehilangan kesadarannya sedikit tertegun. Akar penyebabnya adalah efek dari roh penghinaan dari suara nyanyian Zhen Tianlong di mulut kepala botak. Jika Anda jatuh dalam waktu yang biasa, dengan keadaan pikiran Yesuan, Anda akan segera dapat bangun tiba-tiba, dan Anda tidak akan pernah kecanduan padanya. Tetapi sekarang berbeda, bahkan jika itu hanya beberapa saat, baginya, itu sangat mungkin. Itu fatal. Karena jubah emas pria berjubah hijau itu mengangkat tangannya, itu juga merupakan momen kekosongan di hampir 10 mil. Sekejap mata datang ke depan dan menunjuk ke dada kiri Yesuan, yang berjarak kurang dari 10 kaki. Itu juga pada saat ini, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Yesuan akan terluka parah di detik berikutnya. Ketika itu berubah, itu tiba-tiba pecah lagi tepat saat Yesuan tercengang oleh biksu berkepala botak dan penyanyi Zhen Tianlong 9 hari 10 hari yang bebas debu. Anak panah elang emas yang ditembakkan oleh pria berjubah hijau itu terangkat ke langit sejauh hampir 10 mil. Kemudian saya menembakkannya di depan saya, dan saya menatap langsung ke dada kiri Yesuan. Di otak yang terakhir, saya tiba-tiba membunyikan perintah sistem yang familiar. Satu demi satu, itu adalah saat ketika saya terbangun oleh hati kebingungan Yesuangang. Hei, selamat kepada tuan rumah, level sumber spiritual ditingkatkan. Level saat ini, 7. Hei, selamat kepada tuan rumah, level spiritual level nuklir ditingkatkan. Keterampilan mental dan rahasia yang sesuai ditingkatkan ke level. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan kekuatan spiritual. Pembalikan spiritual, langsung tangkap dan pahami lintasan energi, dan berikan pengaruh dengan kekuatan spiritual untuk mencapai pembalikan lintasan energi secara instan. Efek spesifik dan tingkat keberhasilan tergantung pada level kekuatan magis ini. Level saat ini, pemula. Apakah langsung diaktifkan? Peningkatan level sumber. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kesadaran tiba-tiba terbangun, reaksi pertama Yesuan adalah apakah itu akan menciptakan ilusi. Sumber spiritual nuklirnya awalnya adalah level ke-6. Di antara seluruh kelompok iblis, yang kedua setelah Kaisar Iblis, jika suara sistem di otak bukanlah ilusi, apakah itu roh pikirannya? Inti sumber telah berevolusi berulang kali, menjadi inti sumber 7 level kedua dari dunia iblis saat ini. Tetapi semua ini sama sekali tidak ilmiah. Evolusi inti spiritual iblis sangat sulit. Ini adalah generasi pertama Kaisar, tetapi hanya mencapai level ke-8. Masih ada jarak dari sumber 9 level yang legendaris. Bahkan jika Yesuan bertemu lagi dan lagi, itu juga menghabiskan banyak inti otak iblis dan penyihir, bahkan kristalisasi multinuklir, dan sebagainya, yang dapat dimiliki iblis umum, untuk meningkatkan kualitas sumber spiritualnya, tetapi sampai saat itu, dia inti sumber spiritualnya baru mencapai level ke-6. Meskipun ia memang menemui 2 episode dalam sumber spiritual nuklir sebelum dan sesudahnya, hingga sekarang, Yesuan tidak memahami keberadaannya. Pertama, kegilaan Kaisar, sebagai World of Warcraft, dapat memiliki sumber spiritual bakat sihir sudah cukup mengejutkan, tetapi sumber spiritual barang lama sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8 teror, itu benar-benar tidak ada alasan. Yang lebih alami adalah nyamuk yang malang, dan hal lama dalam kesan Yesuan sekarang misterius di samping keberadaan mayat bayi tanpa kepala, dan inti sumber spiritualnya telah mencapai tingkat ke-9. Lebih dari generasi pertama Kaisar, ini sama sekali tidak tahu. Tetapi selain dari 2 keberadaan yang tidak dapat dirampok oleh akal sehat, semua iblis lainnya, termasuk Yesuan, manusia yang menyerbu, ingin membuat nuklir sumber spiritual berevolusi dan berevolusi, itu tidak mudah, harus ada upaya dan akumulasi, tetapi juga tergantung pada kesempatan. Sekarang, Yesuan tercengang oleh hati dan pikiran, dan segera setelah kesadarannya jernih, ia secara tak dapat dijelaskan telah mengantar evolusi inti nuklir di otak. Ini lebih aneh dan lebih aneh daripada singularitas kepala Jinsan. Jika semuanya dianggap serius, akar penyebabnya sebagian besar terkait dengan kejutan tiba-tiba dari kesadarannya sendiri. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku,
Yesuan samar-samar mengerti. Jelas, aku diberkati secara terselubung. Kebalikan dari penyanyi Zhen Tianlong milik biksu botak itu benar-benar efektif, tetapi ada beberapa efek tak terduga yang tak terbayangkan pada Yesuan. Suara nyanyian Zhen memengaruhi kekuatan spiritualnya, menyebabkan ledakan tiba-tiba di bawah penindasannya. Akhirnya memicu evolusi inti sumber. Tentu saja, alasannya sebenarnya tidak begitu penting. Bagi Yesuan, yang terpenting adalah perolehan sebenarnya saat ini. Metamorfosis nuklir sumber, evolusi tingkat ketujuh, manfaat langsung pertama adalah bahwa tingkat kekuatan spiritual Yesuan dinaikkan. Kegembiraan yang tak terduga adalah karena kali ini transformasi nuklir sumber, semua keterampilan kekuatan spiritual dan keterampilan rahasia yang telah dikuasainya, sebenarnya semuanya telah meningkatkan peringkat mereka. Sebelumnya rahasia budak hanya yang utama, sekarang dipromosikan ke tingkat menengah, dan akan lebih baik ketika perlu untuk memadatkan budak lagi. Selain itu, dua jenis rahasia penyerang, tombak pemusnahan dan pusaran kehancuran, dan dua rahasia pertahanan dari kejutan absolut dan kejutan sempurna, tingkat sebelumnya juga yang utama, dan sekarang semuanya dipromosikan ke tingkat menengah. Ada juga petir spiritual, yang sebelumnya tingkat dasar, kini telah mencapai tingkat menengah. Mengenai penghancuran mental dan pesona spiritual, semuanya tingkat menengah, dan kini telah mencapai tingkat lanjut. Di atas adalah keterampilan dan rahasia spiritual yang dimiliki Yesuan sebelumnya. Meskipun ada serangan dan pertahanan, bahkan ada teknik guntur dan kilat spiritual yang menggunakan kekuatan mental untuk melancarkan serangan jarak menengah, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat mencapai tingkat supernatural. Sebelum evolusi nuklir spiritualnya berevolusi ke tingkat ke-6, Yesuan berharap untuk memperoleh keterampilan spiritual kekuatan supernatural, dan akhirnya kecewa. Namun kali ini, ia akhirnya mendapatkan keinginannya dan memperoleh jenis keterampilan kekuatan spiritual pertama yang dapat disebut kekuatan supernatural. Meskipun levelnya baru saja diperoleh, itu hanya primer, tetapi hanya dari nama pembalikan mentalnya, kekuatan spiritual kekuatan magis ini kekuatan-kekuatan pasti sangat luar biasa. Melalui pengenalan umum nada perintah sistem, Yesuan pada dasarnya telah memiliki dasar dalam pikiran, dan jika tidak terduga, efeknya harus mirip dengan hukum ruang angkasa dari ruang hampa. Nama-nama dari dua kekuatan magis, seperti kebangkitan bintang-bintang dan penghancuran gunung-gunung, adalah sakral suci. Semua ini berlangsung lama, tetapi kilatan itu seperti otak Yesun. Hampir seperti saat kesadarannya tiba-tiba terbangun. Kekuatan spiritual yang tak terlihat telah bangkit dari pikirannya, menghadap ke kepala. Tembakan kalajengking emas itu datang dan pergi. Mencicit. Suara gigi yang tajam dan sedikit mencicit tiba-tiba terdengar. Kemudian, nusi emas itu seperti digerakkan ke arah itu. Awalnya diarahkan ke dada kiri depan Yesuan, dan jaraknya kurang dari 3 kaki. Tetapi pada saat ini, dengan derit tajam dan tajam dari Tuan, keistimewaan kemuliaan emas itu tiba-tiba tercengang. Setelah kilatan cepat Jin, itu langsung berbalik ke jubah hijau di udara yang jauh. Pria itu melepaskan tembakan. Transisi di antara mereka seperti kilatan cahaya, lebih seperti pergantian bintang, tidak ada jejak untuk diikuti. Berteriak, boom, suara tercekik itu membuat sesak napas, dan pemuda berjubah hijau yang baru saja menembak jongkok emas ini ke udara tidak sabar untuk mencegahnya. Dengan ledakan kecil, pria Kingpo itu tertembak dalam sekejap mata, dan kabut berdarah tertiup ke udara. Bahu kirinya yang kecil hancur, dan lengan kirinya dipegang. Juga terlepas secara keseluruhan, jatuh ke tanah di bawah, puff. Pria Kingpo itu membuka mulutnya dan menyemprotkan panah darah. Kesadarannya hilang karena luka serius. Seluruh orang itu jatuh koma, jatuh dengan lengannya yang setengah bersenjata yang sudah terisolasi, tetapi masih memegang busur emas. Pada saat yang sama, puluhan jeritan dipenuhi dengan kesedihan, dan mereka segera terdengar. Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan para jenius dari kelompok Kam pemahaman di belakang pria Kingpo terkejut dan tidak dapat diterima. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah itu mataku? Kecoa emas itu akan masuk ke dada kirinya. Dia tiba-tiba berbalik pada saat terakhir, hanya bercanda. Bagaimana itu dilakukan? Kemampuan ini terlalu mengerikan, dan itu sangat menakutkan. Penggunaan harta karun berat oleh Kingpo tidak dapat dijelaskan. Apa yang akan saya lakukan? Bisakah saya masih menembak sebelum saya mengetahui apa yang berbeda? Bahkan biksu botak yang sedang bernyanyi di penyanyi itu terkejut,
dan suara nyanyian di mulut berakhir dengan tiba-tiba, tetapi mulutnya masih terbuka, dan dia tanpa sadar menyapu tubuh pria King Po yang jatuh. Wajahnya kusam. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia pulih dari tubuh, dan wajahnya memerah, dan orang-orang yang berbalik ke belakang di udara berteriak dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Cepat selamatkan orang." Suara itu belum jatuh, dan telah dipelintir lagi. Wajahnya dengan sungguh-sungguh menatap Ye Xuan, saluran dingin, benar saja, itu bisa disebut keberadaan dunia yang mempesona, meskipun dilebih-lebihkan, tetapi kamu masih ini sedikit keterampilan, tetapi aku melihatnya sebelum aku muda. Sayangnya ini tidak dapat mengubah apapun, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, tetapi ada sedikit kecanggungan tetapi kamu dapat yakin. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Hei, saat berikutnya, dengan tangan yang tak berdebu itu mengangkat sedikit alisnya, dari dalamnya benar-benar menyemburkan sedikit emas ungu, angin akan bertiup, dan akhirnya berubah menjadi emas ungu berukuran bayi bowl, tergantung di atas kepala yang tak berdebu, mencurahkan emas ungu yang tak berujung dan terpencil, bertahan di balik pakaian Budanya. Sama seperti cahaya Buddha, ia telah menutupi seluruh tubuhnya. Untuk sementara waktu, bahkan bentuk tubuhnya berada di bawah tirai emas ungu bertekstur tinggi dari lapisan utama, yang menjadi sedikit memalukan dan kabur. Harta karun ini disebut Zijinyu. Itu adalah harta karun pertahanan Budaku. Meskipun tidak setinggi langit berbintang, itu juga merupakan puisi epik langit berbintang. Dalam cahaya Buddha emas ungu, yang bebas debu tampak tenang, tetapi dengan jelas mengungkapkan suara yang sombong, tetapi dengan jelas pingsan dengan jelas, jangan lihat lapisan perawatan tubuh Buddha ini yang ringan dan tipis, tetapi efek pertahanannya sangat horor, seperti jenis nunu gangkai king 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 king. Apakah kamu putus asa? Pada kalimat terakhir, tidak ada debu yang jelas-jelas menggelikan dan menggelikan, percaya diri, seolah-olah mempermainkan Ye Xuan sebagai tikus, dan dia adalah kucing besar yang hanya menekan tikus tua itu. Ye Xuan tersenyum, karena dia tiba-tiba merasa bahwa biksu botak itu benar-benar intim. Kali ini, kekuatan mental yang baru saja kudapatkan telah mencoba kekuatannya. Pada saat ini, Ye Xuan sedang mencoba untuk mencoba berbagai keterampilan mental dan keterampilan misterius yang telah dikuasainya, tetapi kali ini telah meningkatkan levelnya. Ketika dia memutuskan untuk mencoba yang pertama, biksu intim itu melakukannya dengan baik dalam persiapan untuk pekerjaan lebih awal. Karena orang-orang mengambil inisiatif untuk meminta target manusia, itu tidak sopan. Ye Xuan menyeringai dan tersenyum, dan langsung memutuskan teknik misterius seperti apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, tombak pemusnahan adalah pilihan terbaik. Keterampilan ini adalah semacam cara unik, yang memampatkan sejumlah besar kekuatan spiritual hingga ekstrim, dan membuat kepadatannya tak terbatas, berubah menjadi tombak roh yang tak terlihat dan inferior untuk menyerang teknik misterius itu. Ketika dia masih junior, dia membantu Ye Xuan untuk menghancurkan perisai terlarang altar di kedalaman gua bawah tanah bintang gunung ajaib, sehingga dia bisa mendapatkan sudut darah jiwa yang kemudian dibangun. Pada saat itu, kekuatan spiritual Ye Xuan hanya level keempat. Saat ini, kekuatan spiritual Ye Xuan telah mencapai 7 level, dan level tombak pemusnahan juga telah ditingkatkan dari level primer sebelumnya ke level menengah, dan kekuatannya bahkan bisa lebih mengerikan. Setidaknya dalam pandangan Ye Xuan, cahaya Buddha, yang merupakan tubuh biksu botak, seharusnya sepenuhnya bebas dari masalah. Melarikan diri dari saudara perempuanmu dan melarikan diri, apakah Tuhan mengatakan ini? Setelah membalikkan matanya dan saling menjawab, Ye Xuan kemudian menyeringai dan mengucapkan sepatah kata yang membuat semua orang cemberut, tetapi lihatlah keintimanmu, Tuhan ini tidak bersamamu. Peduli, yang lain, terima kasih. Hal yang sama berlaku untuk kata-kata itu, dia telah sepenuhnya beroperasi untuk memahami kekuatan spiritual laut. Pada saat berikutnya, inti dari sumber spiritual yang tersuspensi dalam pikiran otak tiba-tiba berputar, lebih cepat dan lebih cepat, menuangkan banyak kekuatan spiritual, dan dengan cepat berkumpul dan terkompresi di lautan pengetahuan Ye Xuan. Dalam waktu singkat, kekuatan spiritual 7 tingkat yang muncul dari sumber spiritual nuklir telah mencapai tingkat teror, yaitu bahwa inti spiritual Ye Xuan telah berevolusi menjadi 7 tingkat, dan jumlah total kekuatan spiritual adalah sudah beberapa kali di masa lalu, jika tidak, itu akan menjadi beban besar baginya. Dalam sekejap mata,
Gugusan spiritual kecil yang terbentuk dari kompresi pamungkas sejumlah besar sumber spiritual telah terbentuk. Tanpa penundaan, gugusan itu akan ditembakkan dari lautan kesadarannya, seperti rambut tebal dengan kepadatan tak terbatas, menghadap ke depan. Debu yang melayang di udara melesat pergi. Pemusnahan sejumlah besar 7 tingkat kekuatan spiritual ini terlalu tipis. Gugusan itu seperti rambut, kepadatannya mengerikan, dan diameternya cukup kecil untuk diabaikan. Pada saat ini, Yesuan mendesak semburan nuklir endogen otak untuk keluar semua. Karena kecepatannya terlalu cepat, meskipun telah mengeluarkan suara patah yang tajam, itu tidak bertahan lama, karena berkedip ke depan tubuh yang tidak berdebu. Targetnya sudah berakhir. Hei, seperti suara merkuri yang bocor keluar dari tanah, permukaan tubuh bebas debu dari lapisan tubuh Buddha emas ungu menyala, sekejap mata menghilang, harta karun emas ungu yang tergantung di atas kepala juga jelas terpengaruh, segera bersinar, medan energinya tampaknya tidak teratur dan tidak lagi terkendali. Jatuh langsung, menghantam kepala yang berkilau dan berkilau dari yang tidak berdebu, tonjolan cembung besar dengan cepat mengubur, otak ini benar-benar keras, emas ungu jatuh, sebenarnya seperti emas dan besi. Lian Yexuan merasa sedikit terkejut. Dia menatap tonjolan cembung besar di kepala-kepala yang tidak berdebu dan mendesah sejenak. Dia menghela nafas dan mendesah, bukankah kamu memiliki leluhur-leluhur Buddha di seluruh kawanan? Apakah seperti ini? Saya harus mengatakan bahwa Buddha adalah Buddha, dan saya tidak menyebutkannya untuk saat ini. Kepala ini benar-benar bukan porselen. Tidak heran kalau tidak heran. Puff, suara kata-kata Yesuan baru saja dimulai, dan tubuh bebas debu dari tubuh pelindung tubuh Buddha telah menyemburkan panah darah. Pemusnahan tombak adalah kompresi pamungkas dari sejumlah besar kekuatan spiritual 7 tingkat murni. Selain sedikit jeda dalam suara saat menembak, tidak ada jejak untuk diikuti. Ia hanya menghindar. Dalam menghadapi kekuatan penetrasi yang mengerikan dari tombak pemusnah ini, ia memiliki tubuh cahaya Buddha, dan itu juga menakjubkan pada saat ini, lubang darah yang jauh lebih tipis dari tusuk gigi, muncul di tengah dada tanpa debu, dan terang benderang sebelum dan sesudahnya. Inilah yang telah dilewati tombak pemusnah. Jangan melihat lubang kecil di lubang ini, tetapi kekuatan spiritual besar yang terkandung di dalamnya menyebar dengan cepat setelah memasuki tubuh. Sekarang itu benar-benar mengikis tubuh yang tidak berdebu, membuatnya goyah. Perasaan dimanjakan dalam tubuh oleh kekuatan tak terlihat bukanlah rasa sakit umum. Biarkan dia tidak punya waktu untuk bertarung, tidak ada waktu untuk mengurusnya, tidak berdaya. Kekuatan apa ini pada akhirnya? Itu bukan kultivasi biksu, atau kekuatan para dewa. Itu bukan kekuatan daging dan darah. Itu seperti kekuatan spiritual. Dipaksa untuk menahan tubuh seperti badai yang dahsyat umumnya tidak terlihat oleh kekuatan tak terlihat. Tidak ada debu dan rasa sakit pada wajah kejang-kejang, dengan tonjolan cembung besar otak terang yang ditutupi dengan keringat halus. Menatap Yesuan sambil menggertakkan giginya, ketika dia mengatakan itu dia akhirnya tercengang, dia akhirnya memahaminya. Dia menghela napas lega dan tiba-tiba berseru, "Ya, itu pasti kekuatan spiritual, biarkan rubah menyerbu, kamu bukan manusia." Alasannya adalah karena itu canggung. Arti asli dari Dasles adalah bahwa Yesuan bukanlah manusia, tetapi iblis, tetapi guncangan hatinya terlalu kuat. Tiba-tiba, bahkan ukuran wacana tidak dapat diurus. Kamu bukan manusia, kamu pencuri. Yesuan mengerti apa yang dia maksud, tetapi hatinya masih mengamuk. Bahkan ketika itu hancur, dia berteriak keras. Sampai saat itu, lebih dari 20 kamp pensiunan di belakang kamp bebas debu, para leluhur, akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, dan mereka berseru lagi di bawah guncangan hebat. Sepertinya aku telah melewatkan sesuatu. Keadaan tanpa debu agak salah. Bagaimana lapisan pelindung tubuh emas ungu tiba-tiba runtuh? Apakah Anda ingin menghentikan tubuh dan cahaya Buddha rusak? Apakah Anda mata juling? Bahkan yang baru saja dikorbankannya, Buddha ungu emas yang tergantung di atas kepalanya terkendali, secara tidak sengaja jatuh. Apa bagian atas otak tanpa debu? Seperti minyak bersinar terang, dan itu sebenarnya tonjolan cembung besar. Itu terlalu aneh. Apa kebalikan dari Linghu? 2 tembakan berturut-turut, tembakan pertama jubah emas ditembakkan dari jubah hijau, diikuti oleh runtuhnya perawatan tubuh Buddha yang bebas debu, cembung besar di kepala tas telah ditarik keluar. Petik 2. Kuncinya adalah kita bahkan tidak tahu bagaimana orang melakukannya. Itu semua terjadi di depan kita, tetapi tidak ada jejak sama sekali.
sehingga rubah itu bergegas ke sisi berlawanan dari kehampaan dan tidak bergerak. Itu dengan mudah mengalahkan dua kesombongan besar, caranya terlalu jahat. Manusia menjijikkan. Yah, akhirnya dia bergerak, melambaikan tinju raksasa, dan menghantam tanpa debu. Ya Tuhan, tidak ada debu, tidak ada orang bodoh. Aku tidak pernah melawan, dan dia terhempas oleh debu. Terlalu ganas. Itu hanya pembunuhan meh. Bahkan yang tanpa debu telah terguncang oleh kemarahan yang ganas itu. Tidak ada keinginan untuk melawan. Lari cepat, meh membunuh kudanya dan datang ke sini. Titik. Tidak jauh dari depan, setelah menutup mata untuk menjawab tanpa debu, Yesuan tidak ragu-ragu, dan di bawah goyangan, baju besi raksasa dari 10 kaki itu menghantam bagian depan tanpa debu. Tak perlu dikatakan, tinju raksasa mengerikan yang tidak jauh lebih kecil dari tangki air hancur. Ledakan, hei, sebuah kulit kepala dan jeritan berat keluar, dan kemudian serigala tanpa suara itu menjerit di tenggorokan tanpa debu, menghadapi tinju raksasa mengerikan yang lebih tebal dari sosoknya. Anak itu tidak dapat menahan hilangnya tubuh cahaya Buddha. Setelah sebuah pukulan, tulang-tulangnya patah dan tulang-tulangnya patah. Tubuhnya retak dengan banyak darah, dan darah berceceran. Seluruh tubuhnya hampir meledak. Dalam suara tragis itu, sosoknya juga dengan cepat jatuh ke tanah di bawah, mengikuti jejak pria berjubah hijau. Orang pertama dari generasi muda dari agama Buddha misterius di belakang Kam, sebelum kelahiran iblis dan debu ajaib, dikenal sebagai salah satu dari 10 kesombongan besar dari Kam pemahaman. Seharusnya tidak begitu rapuh dan rentan. Poin utamanya adalah dia sangat bertekad, dan Zijin, yang selalu mengandalkan tubuh untuk menghargai, terlalu mengecewakan. Cahaya Buddha yang menutupi tubuh tidak hanya meledak, tetapi jatuh langsung di kepalanya dan mengeluarkan lambung cembung besar. Untuk kesombongan yang arogan, meskipun itu adalah seorang murid Buddha, ada beberapa orang yang suka mengenakan pakaian di hari kerja. Ini sudah cukup, dan pada saat ini, dia masih berteriak di dalam tubuhnya, dengan kejam menyerang setiap sel daging dan darah dengan kekuatan spiritual 7 tingkat, dia benar-benar keluar dari keadaan saat ini, dan tidak pernah lemah. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk dijatuhkan oleh Yesuan, dan mulutnya menjerit, dan mata putihnya beralih ke tanah di bawah. Ternyata itu adalah serigala liar dalam belenggu. Model pria di hari kerja sangat ingin menarik kalajengking, apa dasarnya terekspos, ini benar-benar disayangkan. Hahaha, sebuah pukulan akan menjatuhkan debu tanpa debu, dan hati Yesuan akan menjadi besar dan dingin, dan dia akan melihat ke langit dengan pandangan yang sedikit jauh. Dalam garis pandang, para komprador skuadron berusia 20 tahun yang telah mengikuti tim tanpa debu dan jubah hijau sebenarnya pucat dan tertegun seperti burung dan binatang buas. Orang-orang ini ketakutan. Jubah hijau dan tanpa debu adalah eksistensi terkuat dari kelompok mereka. Cara-caranya bahkan lebih luar biasa. Namun, mereka dibombardir oleh lawan dalam waktu tatap muka. Pada akhirnya, bagaimana orang-orang melakukan semuanya? Mereka tidak mengetahuinya sampai sekarang. Keanehan semacam ini mengerikan. Pada saat ini, generasi muda dari lebih dari 20 kam pemahaman ini telah lama berjuang tanpa hasil. Satu-satunya pikiran di hati adalah meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Lawan terlalu ganas, terlalu menyimpang, dan sangat tidak seperti orang-orang. Jangan terburu-buru pergi. Hanya satu dari kalian yang tidak memiliki kekuatan penuh, sombong. Sosok Yesuan bergoyang, dan dia langsung pergi ke masa lalu. Tawa keras terdengar lagi, meyakinkan. Tuan muda ini selalu diyakinkan oleh kebajikan, bukan seperti dirimu. Setidaknya aku bisa menjamin, sama sekali tidak bermain. Hei kamu, hahaha, boom, hei. Tawa besar itu belum juga berakhir, Yesuan sudah mengejar salah satu dari mereka di belakangnya. Tinju raksasa itu meledak dengan seenaknya, sisi lain menyemburkan darah dalam sekejap, dan ketika sosok itu jatuh, teriakan serigala yang familiar juga terdengar tepat pada waktunya. Berlawanan dengan semua ini, 8 orang yang telah ditangkap oleh Yesuan di masa lalu saling memandang di kejauhan, dan gagasan bahwa pikiran selalu selamat dari kesempatan untuk melarikan diri akhirnya benar-benar hilang pada saat ini. Orang ini terlalu ganas, itu hanya pembunuhan Tuhan, kuncinya masih sangat tidak tahu malu, sangat kejam seperti ini, sebenarnya masih tidak berteriak dan bersumpah untuk melayani orang. Melihat orang-orang malang yang melarikan diri di kejauhan, ada sedetik lagi dalam sekejap mata, dan suara teriakan yang sama, salah satu dari 8 orang itu, terdengar di mulut tanpa ketegangan.
Orang itu tampak pucat dan menghela nafas lega. Dengan lemah berkata kepada 7 saudara laki-laki dan perempuan lainnya, orang yang ganas dan tidak tahu malu seperti ini, kita benar-benar tidak mampu untuk menjadi tersinggung, atau jujur dan jujur saja, jika Anda tidak melarikan diri dan tertangkap, kebanyakan dari mereka benar-benar ingin menerobos dadu. Itu, orang-orang lainnya begitu tenggelam dalam pikiran mereka sehingga mereka sering mengangguk ledakan. Kartu, hei, seperti gunung kecil Liu Jiji Ruo Fang Tian 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 Tian. Saat ini adalah tembakan ke-20 Ye Xuan. Dari awal pengejaran hingga saat ini, semuanya telah selesai dalam waktu 1 menit. Armor kaca abadi dari kelas bintang ke bintang sangat menakjubkan, dan bentuk mech kedua memiliki perangkat propulsi energi kinetik antimateri. Setelah dimulai, kecepatan Ye Xuan menjadi 2 kali lipat. Namun, para gangster dari kamp seni bela diri yang melarikan diri dari skuadron, karena mereka melihat jubah hijau dan penyanyi tanpa debu, tiba-tiba dikalahkan dalam sekejap, dan mereka sudah kedinginan dan bertarung, dan begitu mereka tertangkap oleh Ye Xuan, mereka saling memukul. Tidak ada perlawanan sama sekali. Pukulan terakhir mengenai sasaran, retakan tulang yang sama terdengar, dan Ye Xuan sudah terbiasa dengannya. Kemudian itu adalah lolongan serigala, dan keturunan kamp pemahaman ke-24 Tian Jiao Ru Jin Pepper, sosok itu jatuh ke tanah. Pada titik ini, regu pemburu itu benar-benar musnah. Jika sebelumnya ada 8 orang di tim, sekarang Ye Xuan telah menangkap 32 tahanan perang. Latar belakang identitasnya luar biasa. Jika mereka disatukan, berapa banyak yang bisa menjadi jimat kecil? Itu benar, tapi ini tidak cukup. Menurut rencananya, setiap orang yang memasuki ruang dalam Senong Baoding tidak dapat diampuni, dan ada 4 regu pemburu yang harus dipecahkan. Beri kamu waktu untuk menyembuhkan dupa harum, karena itu adalah tawanan perang, kamu harus mengikuti di belakang Tuhan, dan aku telah ditaklukkan bersama. Setelah kolom dupa, tidak ada kemampuan untuk memulihkan tindakan, membunuh. Berdiri di tengah kilometer, Ye Xuan berbalik dan melihat sekeliling. Garis pandangnya menyapu 24 tawanan yang tersebar di berbagai arah di tanah dan mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Tidak, jauh dari sana, 8 orang yang ditangkap oleh Ye Xuan telah menyelinap pada saat pertama. Pada saat ini, hati mereka sudah yakin. Jangan melihat asal-usul Ye Xuan yang hanya tingkat ke-9. Namun, setelah mengenakan crosshair yang menakjubkan ini ke baju zirah tingkat harta karun, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya telah sepenuhnya melampaui titik aslinya, dan dia telah mampu bertarung melintasi wilayah alam besar dan gua. Menghadapi keberadaan ini, mereka sama sekali tidak memiliki perlawanan. Sebelumnya, mereka berburu. Sekarang mereka tahu bahwa itu awalnya adalah hidangan. Menyadari hal ini, ke-8 orang itu tanpa sadar mengubah pikiran mereka, berpikir bahwa mereka setidaknya berada di tempat yang sama, kamp teknologi sebagai penyanyi, dan mereka adalah yang pertama ditangkap, dan setidaknya secara pasif berakhir lebih dari 4 minggu yang lalu. Geng seni bela diri dalam pertempuran lebih unggul. Oleh karena itu, pada saat itu, ke-8 orang itu, setelah berjongkok, pertama-tama tersenyum pada Ye Xuan, kemudian mereka menyebar, dan dada mereka tercengang. Mereka berteriak pada kam-kam seni bela diri yang masih terasah. Mereka semua memenuhi syarat sebagai kaki anjing. Mereka melihat ke kam-kam arogan dari kam-kam kultivasi diri, tetapi mereka tidak dapat membantu. Tidak buruk, kalian akhirnya terbuka. Melihat bahwa ke-8 orang ini berada di jalan, Ye Xuan sangat puas dan menganggukkan kepalanya. Dalam hal ini, sumber daya kultivasi dalam senjata sihir perang dan penyimpananmu tidak akan dikumpulkan oleh Tuan. Mulai sekarang, kalian adalah 8 Raja Kong dari kamp penjara kepala sekolah, termasuk 24 orang ini, dan semua tawanan dikelola olehmu. Siapa yang tidak berani menerima laporan langsung, Tuan akan memberinya pukulan lagi. Dalam beberapa kata terakhir, Ye Xuan dengan jelas berkata kepada orang-orang yang tidak mengenal debu, dan bermaksud untuk memperingatkan. Mendengarkan 8 telinga King Kong tidak berbeda dengan suara peri, sehingga mereka sangat bahagia, dan seterusnya. Kemudian, 8 orang ini memasuki peran dengan cepat dan tak tertandingi. Setelah mereka bubar, mereka berteriak dan menjerit. Mereka mencari semua harta karun di tangan 24 kamp pemahaman, dan bahkan mereka berada dalam pertempuran.
Selempang emas dan permata emas dari debu yang jatuh ditemukan dan diserahkan kepada Ye Xuan dengan hormat. Benar saja, semuanya domba gemuk. Bagaimana hal seperti ini tidak terjadi sebelumnya? Irama malam yang kaya. Melihat tumpukan kecil berbagai senjata sihir penyimpanan di depan mata, Ye Xuan menyerbu di antara mereka, dan setelah melihat sumber daya kultivasi dan berbagai bahan pemurnian di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang ini semua dari kamp pemahaman, tetapi mereka adalah keberadaan berbagai ahli waris. Meskipun sumber daya di tangan mereka jauh lebih sedikit daripada Ye Xuan, karena hubungan geografis, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Ye Xuan. Panennya bahkan sangat tidak terduga dan dia terlalu puas. Selain sumber daya kultivasi ini dan berbagai bahan pemurnian, senjata sihir yang sudah jadi tidak memuaskan. Semua senjata sihir pertahanan dan serangan ke-24 ditambahkan bersama-sama, dan hanya busur emas Nu dan si Jinbao yang bisa mata Ye Xuan adalah harta karun epik berbintang kualitas sempurna. Semua ini telah diperoleh oleh Ye Xuan di tubuh dunia abadi. Menyaksikan jubah hijau dan tak berdebu serta orang lain menggertakkan gigi, mereka akan menjadi mata yang buruk, dan tidak hanya semua sumber daya kultivasi jatuh ke musuh, itu adalah pertahanan yang digunakan untuk pertempuran. Dan senjata sihir penyerang, semuanya telah terkumpul sepenuhnya, mau tidak menyisakan satu pun, kali ini rugi. Setelah dupa harum, semua orang memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Di antara mereka, beberapa orang, seperti Du Zizi dan King Pao, bahkan memulihkan kekuatan bertarung mereka. Ye Xuan melambaikan tangannya dan mengambil orang-orang itu dengan kekuatan besar. Tanah itu berangkat lagi, dan ada 4 regu pemburu untuk dipecahkan. Alam semesta di luar Sen Nongding. Kekuatan utama ilmu pengetahuan dan teknologi Teran dan pemahaman, dan leluhur Zongmen, telah memasuki ruang Dingzong untuk beberapa waktu, tetapi pada saat ini, tidak ada berita, dan para murid dari kamp seni bela diri meskipun istana tidak memiliki hati, ada metode refleksi bola kristal, yang dapat menyampaikan semua yang terjadi di Ding, tetapi entah bagaimana, itu belum dimulai. Ketika kekuatan utama di luar regu yang terperangkap sedang menunggu beberapa intoleransi, sebuah benteng kecil berdiameter 50.000 meter telah datang pada saat di alam semesta dari kejauhan. Lambungnya terukir dengan kepala berdarah besar, yang sebenarnya adalah banteng federal dari alam semesta kedua. Mengikuti benteng kecil ini, ada lebih dari selusin benteng ruang angkasa, juga kelompok etnis federal dari alam semesta kedua, termasuk kalajengking perak, roh kayu, dan kelompok lain di alam semesta kedua. Melihat kedatangan armada gabungan federasi kedua, termasuk perang yang bertanggung jawab atas urusan eksternal pasukan besar, semua ras manusia di seluruh dunia berbalik dan tidak melihat siapapun. Bagaimanapun, perang telah dikatakan sebelumnya, rubah bergegas ke kejahatan, semua orang harus menghancurkannya. Meskipun banteng berasal dari alam semesta kedua, tetapi bagaimanapun juga, itu juga salah satu kelompok etnis federal, kali ini untuk datang menginginkan bagian juga normal. Kuncinya di sini adalah wilayah Teran, dan ada hampir 200 orang di dunia yang telah memasuki dinasti Ding. Hanya elit generasi kedua dari Federasi Kosmik kedua, seperti Banteng, yang bergabung dengan elit, dan mereka tidak dapat mengubah apapun segera. Armada gabungan dari alam semesta kedua alam semesta berhenti di kekosongan yang jauh di luar pasukan yang terperangkap, menempati suatu arah, diikuti oleh pembukaan semua benteng kecil dan benteng luar angkasa di armada. Ada beberapa orang kuat yang telah keluar dan berjalan keluar. Armada ini pada dasarnya terdiri dari kelompok-kelompok federal teratas di alam semesta kedua. Kali ini, ia datang untuk bersaing memperebutkan Sen Nongding, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk secara diam-diam bertarung demi pesona Teran. Oleh karena itu, salah satu dari kelompok etnis federal ini telah mengirimkan para tetua parubaya senior, serta beberapa generasi muda yang kuat. Beberapa tetua tingkat tinggi dari suku-suku ini bertemu dengan para tetua kaisar dari Kekaisaran Tianxi. Pada saat ini, setelah mereka keluar dari kapal perang, mereka menyapanya satu demi satu dan bertanya tentang situasinya. Selanjutnya, regu pemburu asing yang terdiri dari generasi muda Federasi Alam Semesta kedua dari berbagai kelompok etnis membentuk total 13 orang dengan kekuatan luar biasa. Yang paling mencolok dari mereka adalah Cao Zuo dari suku Yin dan Dai, protagonis dari suku Barbar, penguasa Elang Emas, penyanyi Elang Emas, Putri Medu, Medusa, serigala dari Serigala Serakah. Hanya 5 orang. Setelah Anda memasuki ruang Dingnai,
jika Anda bertemu dengan istana-istana kekaisaran, Anda dapat mengingat untuk membiarkannya menampilkan bola kristal kembali ke film, dan melewati gambar ding secara real-time, terutama setelah menemukan rubah, dan meluncurkannya secara komprehensif. Sebelum bendungan, pertempuran terhenti di kehampaan, duduk bersila, mengangguk dan menyapa para tetua senior dari alam semesta kedua, dan kemudian pandangan menyapu ke-13 kesombongan asing seperti Ji Hong. Tampaknya percaya diri dan sangat bertekad. Dia tersenyum dan berkata, anak itu tidak dijinakkan, tetapi kali ini dia pasti melarikan diri. Saya tidak dapat memasukinya dan secara pribadi menekannya karena keterbatasan aturan domain Wang Ding sendiri. Tetapi adegan bahagia ini tidak dapat dilewatkan, ingat masalah ini. Dalam hal ini, apakah itu elit Federasi Alam Semesta kedua yang baru saja tiba, atau sejumlah besar orang kuat Teran yang menunggu di sekitar kehampaan, mereka semua menerima begitu saja dan mengangguk. Tidak ada yang berpikir bahwa perang itu membanggakan diri. Bagaimanapun, dia dan Perang 2, Perang 4, dan perang lainnya, meskipun kaisar suku itu tidak disalahgunakan oleh Ye Xuan, 1 kematian dan 3 luka, pelajarannya menyakitkan, tetapi itu hanya karena Ye Xuan mengorbankan Senong Juding, memanfaatkan senjata kuno dan berat ini untuk menekan orang. Saat ini, Juding telah dikorbankan, tetapi orang-orang telah memasuki ruang Ding. Di mata semua orang, bahkan jika Ye Xuan kuat, menghadapi pasukan koalisi Tianjiao dari kelompok lebih dari 200 orang ini, mereka pada akhirnya akan dirampok. Adegan ini sungguh tidak boleh dilewatkan, pasti seru sekali. Dengan 13 penonton dari alam semesta kedua, seperti Ji Hong Mei 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 Mei, Tian 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 lihat fakta bahwa Ye Xuan ditekan. Titik 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 titik. Ding di dalam luar angkasa. Setelah berhasil menekan 2 regu pemburu, Ye Xuan dengan 32 tawanan Tianyao di belakangnya baru saja memulai lagi dan bertemu regu pemburu lainnya. Dan kali ini 4 regu pemburu yang tersisa semuanya tiba pada saat yang sama. Pertempuran yang terjadi di sini sebelumnya telah menyebabkan perhatian tim yang tersisa yang bertanggung jawab untuk mencari ke arah lain. Mereka bergegas masuk, tetapi Ye Xuan terlalu cepat. Mereka tidak menunggu mereka tiba dan pertempuran berakhir. Pada saat ini, 4 regu pemburu yang tersisa dikelilingi oleh kekosongan, dikelilingi oleh Ye Xuan dan 32 tawanan Tianjiao di belakangnya. Ketika orang-orang itu melihat bahwa bahkan yang tak berdebu pun telah ditangkap, dan sekarang mereka berada di belakang Ye Xuan, mereka semua terkejut dan tercengang. Mereka semua terkejut, tetapi meskipun begitu, mereka tetap tidak menyangka aku akan mengikuti jejak tanpa debu. Lagi pula, jumlah keempat regu pemburu itu lebih dari 100. Menurut mereka, bahkan jika Raja Rubah memiliki cara lain yang menakjubkan, itu tidak mungkin untuk membalikkan hari, karena telah diblokir oleh 4 perburuan. Di antara mereka, akhir hidupnya sudah ditakdirkan. Di antara keempat tim, Suan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru Santou menempati satu sisi, dan sebagian besar dari mereka mengikuti adalah orang-orang kuat Tianjiao di Camp Sains dan Teknologi, dan jumlahnya adalah yang tertinggi, dengan hampir 50 orang. Orang-orang kuat lainnya orang-orang, termasuk timbangan Oriental dan timnya ada di antara mereka. Orang-orang dan Ye Xuan melarikan diri setelah pertempuran dengan Ye Xuan. Ketika mereka bertemu Suan Yuan Zijing dan yang lainnya, mereka berkumpul bersama. Bagaimanapun, aku masih belum menyerah, aku ingin menunggu sampai jumlah orang berkumpul cukup, maka aku akan mulai dengan Ye Xuan, dan menurut mereka, waktu ini jelas telah tiba. 3 tim lainnya jumlahnya sedikit, dan hanya ada lebih dari 20 orang. Para master kubu pemahaman dan kubu sains dan teknologi semuanya kuat, sedangkan para pemimpinnya berasal dari kubu pemahaman, dan istana tanpa hati dan jiwa, Qiu Fufu dan Peri Giok. Pada saat ini, wajah ketiga orang itu cukup jelek. Dalam kesombongan generasi muda dari kamp pemahaman, mereka bertiga dan putra-putra bebas debu Buddha disebut 4 tuan. Sekarang putra bebas debu ditangkap oleh Ye Xuan, dan kepala yang berkilau itu adalah melon. Masih ada tonjolan cembung besar seperti kepalan tangan bayi, yang terlihat seperti serigala, yang hanya memainkan wajah mereka bertiga. Meskipun ketiga orang itu tidak berguna, tetapi hati yang lebih penuh kebencian adalah Ye Xuan. Setelah masalah ini tersebar, itu harus diiklankan di balik diskusi. Nama 4 tuan kebenaran dihancurkan. Setelah tidak perlu, kuncinya sudah lelah dengan mereka. 3 orang, secara tak terlihat meninggalkan noda.
Ling Huchong, jangan membuat kesalahan lagi. Kamu juga orang kuat dari ras manusia. Meskipun reputasi dunia yang mempesona agak dibesar-besarkan, pada dasarnya itu adalah kejeniusan langka dari generasi muda. Selama kamu bersumpah demi aliansi, bergabunglah denganku di Istana 10 Surgawi. Hati-hati, sebelum konflik dengan Kaisar Surgawi, aku bertanggung jawab untuk membantumu. Istana pertama kali dibuka, dan Chong Yexuan mengatakan wacana ini, tetapi tampaknya tidak tulus. Ini adalah misi divisi. Jika didasarkan pada emosinya, hari ini harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkan pihak lain. Apa dunia yang mempesona? Istana tidak puas dengan hati, memiliki permusuhan yang kuat. Aku malu, apakah istana 10 hari itu seekor burung? Apakah itu juga layak untuk janji kesetiaan? Kamu tidak bangun, apakah kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak dapat membuat mimpi? Yesuan mencibir, tanpa sadar menjawab, pihak lain tidak menyebutkan istana surga ke-10. Sikapnya tidak demikian, menyebutkan kemarahan hati Yesuan, Tuan ini juga menasihati Anda, paling banter saya akan segera menyerahkan senjata sihir penyimpanan Anda, dan memilihnya, jika tidak, Anda akan ditekan di tempat. Engah, istana itu sangat ingin menyemburkan darah, dan kemarahan hati mendesah dengan antusias. Hasilnya sebenarnya seperti itu diancam, dan dia diminta untuk menyerahkan hartanya di depan umum. Itu tidak masuk akal. Begitu saya membaca ini, istana itu sangat marah dan tertawa. Yah, Anda rubah, saya harus melihatnya hari ini, siapa yang akan menekannya. Berbicara tentang ini, istana tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya sedikit sedih. Hei, bukankah Anda sangat sombong? Saya seperti keinginan Anda, biarkan realitas pertempuran ini diketahui dunia, 3 alam semesta yang kuat akan melihat bagaimana Anda ditekan oleh saya. Bola kristal kembali.